Halo guys, nama gue Akbar dan hari ini gue akan bahas berapa biaya hidup di Korea, terutama untuk kamu yang akan bersekolah di Korea dan sudah punya keluarga. Buat teman-teman yang pertama kali nonton video gue, kenalin nama gue Akbar dan sekarang gue sedang menjadi mahasiswa S2 di Seoul National University. Nah, di video kali ini bakal ada 3 section yang akan gue bahas. Yang pertama adalah breakdown pengeluaran gue selama 1 bulan. Lalu yang kedua adalah tips and tricks supaya bisa lebih hemat ketika teman-teman hidup di Korea. Dan terakhir adalah perbandingan biaya hidup gue di Indonesia dulu dengan sekarang di Korea. Langsung aja tanpa berpanjang lebar lagi, kita cek kayak gimana biaya hidup di Korea. Let's go! Oke guys, di section yang pertama ini langsung aja kita bahas kayak gimana sih structure pengeluaran gue selama 1 bulan. Supaya lebih mudah dipahami sama teman-teman semuanya, gue akan bagi jadi 5 section pengeluaran. Yang pertama adalah housing, yang kedua adalah commuting, yang ketiga adalah groceries, lalu yang keempat adalah kids and education, dan terakhir adalah pengeluaran lain atau others spending. Oke guys, untuk pengeluaran housing sendiri terdiri dari beberapa pengeluaran utama. Yang pertama adalah pengeluaran monthly rent atau biaya sewa apartemen per bulan yang nominalnya adalah 200.000 Korean won. Nah teman-teman yang pengen tahu kayak gimana fasilitas di apartemen family dormitory SNU yang ada di Siheul, teman-teman bisa cek juga video yang udah gua bikin sebelumnya di link di sini. Nah, berikutnya adalah maintenance fee. Jadi untuk maintenance fee sendiri maunya itu cukup fluktuatif, dimulai dari 150.000 sampai dengan 200.000, bergantung kepada pemakaian teman-teman semuanya. Karena fasilitasnya kan sudah disediakan oleh SNU ya, kayak misalnya air conditioner kalau lagi musim panas atau heater kalau misalnya lagi musim dingin. Tapi amount-nya sendiri itu dari mulai 150 sampai dengan 200.000 Korean won. Dan ada 2 subscription yang bisa teman-teman gunakan juga di apartemen SNU ini. Yang pertama adalah subscription gym yang amount per bulannya adalah sekitar 15.000 Korean won, dan juga kids cafe buat main anak-anak gitu ya, itu sekitar 10.000 Korean won. Oke guys, berikutnya adalah biaya commuting, di mana biaya per trip itu di sini sekitar 1.500 sampai dengan 3.000 Korean won. Sehingga kalau misalnya di total selama 1 bulan biaya yang gua keluarkan itu sekitar 80.000 Korean won. Nah, karena memang di sini transportasi publiknya sudah sangat bagus, biasanya gua menggunakan bus atau kereta ya untuk setiap perjalanan gua dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dan kalau misalnya kita memang menggunakan transportasi publik dalam jarak waktu yang berdekatan, bakal ada juga tarif integrasi, di mana memang tarifnya ini akan sangat lebih murah. Nah, jangan khawatir juga untuk pergi ke tempat yang jauh, karena memang di sini coverage dari transportasi publiknya sudah sangat baik, jadi kita bisa pergi ke tempat yang jauh sekalipun dengan transportasi publik. Oke guys, berikutnya adalah groceries, di mana memang gua menganggarkan di awal bulan itu 500.000 Korean won untuk belanja bahan-bahan makanan dan bahan-bahan sehari-hari gitu ya. Nah, biasanya gua menggunakan aplikasi Coupang karena memang mereka menyediakan fitur instant delivery, di mana kalau misalnya gua pesan sekitar jam 11 atau jam 12 malam, mereka akan kirim barang-barang yang gua pesan itu sebelum jam 7 pagi, which is sangat cepat banget kan. Nah, yang perlu kalian tahu dalam menggunakan aplikasi Coupang ini, kalian perlu juga bayar yang namanya subscription fee. Itu sekitar 15.000 Korean won setiap bulannya. Sehingga kalau misalnya di total, biaya untuk belanja groceries di Coupang yang gua anggarkan adalah 515.000 Korean won. Oke guys, berikutnya adalah biaya untuk anak gua, di mana gua pertama ngeluarin biaya per bulan untuk bayar Orinigip atau playgroup, itu amount-nya sekitar 480.000 Korean won. Ditambah kita juga perlu mengeluarkan yang namanya administration fee, which is amount-nya sekitar 25.000 Korean won. Cuma 1 kali aja ketika pertama masuk. Nah, sistemnya untuk Orinigip ini mirip seperti tempat penitipan anak, di mana nantinya kita harus mengantarkan anak kita ke Orinigip tersebut, dan lalu kita bisa jemput
anak kita itu sekitar jam 4:30 atau maksimal jam 7 malam. Selain dari biaya Origin ini, gue juga biasanya ada standby money untuk biaya Kaira ke dokter, di mana biayanya itu 30.000 Korean won setiap kedatangan. Nah, biaya ini karena memang Kaira dan istri gue belum subscribe NHIS, yang mana kita baru bisa subscribe pendamping mahasiswa itu sekitar 6 bulan setelah kedatangan mereka. Nah, tapi kalau misalnya mereka udah subscribe, nanti biaya untuk ke dokter itu akan jauh lebih murah. Untuk case Kaira, itu biasanya sekitar 4.000 Korean won aja untuk satu kali kedatangan ke dokter, termasuk dengan obatnya. Oke guys, berikutnya adalah others atau biaya lain-lain. Nah, ada 3 pengeluaran yang biasanya kita anggarin. Yang pertama adalah biaya langganan telepon dan juga internet. Itu biayanya adalah 45.000 Korean won untuk kita berdua. Dan kita membuka akun telepon kita itu di kampus, di SNU, sehingga bisa lebih murah. Yang kedua adalah asuransi NHIS yang udah sempat gua mention sebelumnya, di mana nominalnya adalah 71.000 untuk 3 orang atau per keluarga gitu ya. Dan terakhir adalah jajan-jajan gitu ya. Jadi biasanya kita anggarin juga untuk biaya jajan-jajan sebesar 100.000 Korean won atau setiap kali jajan maksimal 25.000 Korean won. Nah, oke guys, kalau misalnya ditotalin biaya untuk hidup atau living cost gua dan keluarga di Korea itu sekitar 1,7 juta Korean won. Which is kalau misalnya dirupiahin mungkin sekitar 19-20 juta. Nah, untuk case ini memang hanya menjadi referensi aja. Which is sebetulnya bisa berubah-ubah tergantung dengan kondisi yang kita alami dan juga case dari masing-masing teman-teman semua. Oke guys, berikutnya adalah tips and tricks supaya kita bisa lebih hemat ketika tinggal di Korea. Yang pertama adalah gunakan apartemen dari kampus atau yang sudah disediakan oleh kampus. Sebagai perbandingan sebelum gue pindah ke family dormitory SNU yang ada di Siheung, gue juga cari rumah atau apartemen dari Budongsan ya. Jadi Budongsan ini semacam kayak real estate agent untuk menyewakan tempat tinggal buat mahasiswa. Nah, biaya untuk menyewa dari Budongsan itu ternyata lebih mahal, di mana gua harus ada deposit 1 juta, kemudian biaya monthly rent-nya itu 360.000, dan biaya maintenance fee-nya itu sekitar 150.000 sampai 170.000 Korean won per bulan. Yang mana memang biaya sekarang dengan space yang lebih luas, itu jauh lebih murah dibandingkan tempat tinggal gue sebelumnya. Yang kedua adalah buat teman-teman yang mau beli home appliances, kayak misalnya kulkas, TV, itu juga ada aplikasi di sini yang namanya Dangen atau Carrot gitu ya. Tapi nama aplikasinya Carrot, biasa dipanggil Dangen. Nah, itu juga banyak banget barang-barang dengan harga miring. Jadi konsepnya nanti teman-teman pesan, lalu bayar, dan nanti bisa COD sama pemilik lamanya untuk ngambil barangnya gitu. Dan terakhir adalah maksimalkan fungsi dari aplikasi Coupang, di mana lebih baik teman-teman itu masak aja di rumah, jadi nggak terlalu banyak jajan-jajan karena memang cost untuk jajan itu di sini cukup mahal ya dibandingkan dengan kita masak sendiri di rumah. Oke guys, di section yang terakhir ini gue coba merangkum beberapa fakta tentang perbandingan biaya hidup di Korea dengan di Indonesia. Yang pertama adalah dari sisi sewa apartemen. Seperti yang udah gue info sebelumnya, monthly rent di sini sebagai student itu jauh lebih murah dibandingkan dengan biaya sewa apartemen di Indonesia yang bisa mencapai 5-7 juta. Artinya memang dari sisi monthly rent ini kita bisa mendapatkan penghematan yang sangat besar. Fakta yang kedua adalah untuk biaya pengobatan guys. Meskipun kita harus bayar biaya asuransi sekitar 71.000 Korean won atau 750.000, tapi ketika gue misalnya ke dokter sebanyak 2 kali sebelumnya, gue hanya harus membayar sekitar 5.000 Korean won atau 55.000. Dibandingkan dengan biaya pengobatan di Indonesia yang bisa sampai 500.000 atau 1 juta per kedatangan, pastinya ini sangat-sangat lebih hemat.
Dan yang terakhir, fakta yang gue temukan adalah tentang uang pangkal anak, dimana based on dari research gue, kalau misalnya mau masuk TK atau playgroup yang terkenal di Indonesia itu bisa sampai belasan bahkan puluhan juta, atau bahkan ada yang sampai 30 juta. Sedangkan kualitas playgroup dan TK yang ada di sini kualitasnya tuh merata banget guys, dan juga biaya admission atau biaya masuknya gitu ya, itu hanya 25.000 Korean won aja. Nah, dari 3 fakta ini bisa disimpulkan untuk kondisi sekarang gue sebagai mahasiswa, gue bisa hidup lebih hemat di Korea dibandingkan dengan di Indonesia. Oke guys, segitu dulu video gue kali ini tentang biaya pengeluaran atau living cost selama gue kuliah di Seoul National University. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan kalau misalnya bermanfaat, jangan lupa untuk tonton video gue yang lain, like, comment, dan subscribe untuk tetap mengembangkan channel ini. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. See you in Seoul.